Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Saya yakin Anda semua dalam kondisi yang sangat hebat. Baik, anak-anakku semua, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita pelajari pada hari ini terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita masih belajar lagi di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang ada di kelas 5, yakni dalam hal Rasulullah idolaku. Dan dalam subbab bahasan kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, siapa yang sudah kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Dan tidak ada nabi lagi atau juga tidak ada rasul lagi sesudahnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah, yakni pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut dengan tahun gajah karena pada saat Nabi Muhammad dilahirkan bertepatan dengan adanya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun subhanallah, karena keajaiban dari Allah, Allah telah mengirimkan bala tentaranya berupa kerumunan burung-burung ababil atau disebut dengan burung yang berbondong-bondong yang membawa batu dari api neraka yang menghancurkan pasukan gajah tersebut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim anak-anak. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih dalam kandungan, kira-kira kurang lebih usianya masih 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang dan mulia di masa itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa bayi diasuh oleh Siti Halimah, sedangkan setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad kecil selalu diajak pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaan dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Nabi Muhammad sering menyebut si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan juga jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digeluti pada saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Khadijah pun jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Pada usia 40 tahun,
Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul, berdakwah, mengajak umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkholwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia untuk merenungkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang digunakan adalah Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah kota Mekah. Dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu, "Di saat aku tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, 'Bacalah.' Aku tidak dapat membaca," jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak bisa membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Aku lalu mengucap kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu, hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang pertama dan yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotori dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dia Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena itu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, yang artinya adalah penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita harus senantiasa menjadi orang yang jujur dan berkasih sayang seperti yang diteladangkan oleh Nabi Muhammad saat berdagang
dan menjalankan kesehariannya beliau adalah orang yang jujur dan juga berkasih sayang kepada siapa saja, apa saja termasuk alam sekitar kita. Yang kedua, kita harus senantiasa membaca Al-Quran sebagai aplikasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta kitab-kitabnya, yang mana dengan membaca Al-Quran kita mendapat pahala yang berlipat-lipat atau melimpah. Dan yang ketiga, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, yaitu sebagai Nabi dan Rasul penutup atau Khotamul Anbiya. Baiklah anak-anakku yang hebat, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil inti dan hikmahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Tugas kalian yang pertama adalah diskusi dengan teman-temanmu tentang sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, tuliskan hasil diskusimu pada buku tugas. Yang ketiga, jangan lupa presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Dan yang terakhir, yang keempat, berilah contoh perilaku yang pernah kamu alami sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, sebagai penutup, marilah kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.